Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizky Mahendri dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas 3 D3 Elektronika B. Pada kesempatan ini saya akan berbagi atau sharing mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada industri farmasi. Ya, saya lanjutkan. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan perusahaan, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat. Aspek keselamatan kerja personel yang bekerja di lingkungan industri farmasi sangatlah penting di dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Tidak dipungkiri bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas produk serta tingkat efisiensi perusahaan. Kondisi lingkungan kerja yang baik adalah sumber motivasi bagi personel sehingga bisa bekerja dengan lebih baik di satu sisi. Di sisi lain, dengan kondisi keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik, perusahaan dapat terhindar dari kehilangan jam kerja yang produktif serta membangun citra baik perusahaan. Selanjutnya, di sini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar industri farmasi, kedua peraturan-peraturan dan teori K3 industri farmasi, yang ketiga aspek keselamatan kerja di industri farmasi, yang keempat potensi bahaya atau resiko pada industri farmasi, dan yang terakhir upaya peningkatan safety pada industri farmasi. Baik, kita masuk yang pertama, konsep dasar industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemasan, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Di dalam seluruh tahapan pada industri farmasi, terdapat ketentuan atau penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang telah diatur oleh undang-undang terkait dengan industri farmasi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu daya upaya sedemikian rupa guna melindungi para pekerja pada khususnya dan manusia pada umumnya agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. Baik, pembahasan selanjutnya yakni peraturan-peraturan K3 dalam industri farmasi. Jadi di sini ada 6 peraturan-peraturan yang saya dapatkan. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang 1945, di mana di situ menjelaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di mana layak bagi kemanusiaan artinya yakni manusiawi. Manusiawi pada kondisi kerja dapat memberikan manfaat selamat dan sehat. Peraturan yang kedua terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 tentang industri farmasi, memuat ketentuan umum, perizinan industri farmasi, penyelenggaraan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan lainnya. Yang ketiga terdapat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Yang keempat, terdapat Peraturan dari Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang disingkat SMK 3. Dan yang kelima ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 yang mana berisi keselamatan kerja yang diatur dalam undang-undang ini mencakup semua tempat kerja. Dan yang kedua, syarat keselamatan kerja wajib dipatuhi untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, yakni Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1969 mengenai ketentuan pokok ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengenai teori K3 industri farmasi. Industri farmasi menurut definisi yang tercantum dalam
PMK RI nomor 1799 Menkes /XII/2010. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi memiliki fungsi pembuatan obat dan atau bahan obat, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Industri farmasi yang memproduksi obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yakni aspek keselamatan kerja di industri farmasi. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta kalangan industri farmasi sangat memperhatikan akan kualitas dan keamanan produk farmasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi kepentingan konsumen. Pemberlakuan peraturan tentang CPOB atau cara pembuatan obat yang baik adalah sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah akan pentingnya mutu dan keamanan produk farmasi, yang dengan penuh antusias disambut oleh kalangan industri farmasi. Respon yang bagus ini bukan saja karena merupakan suatu kewajiban yang memang harus dipenuhi, namun terlebih daripada itu, kemampuan industri farmasi dalam memenuhi semua peraturan CPOB merupakan keunggulan tersendiri yang bisa ditonjolkan sebagai selling point, baik kepada konsumen maupun pemegang saham. Selanjutnya, pembahasan mengenai potensi bahaya di industri farmasi. Jadi, untuk potensi bahaya di industri farmasi, terdapat 5 potensi. Yang pertama ada potensi bahaya mekanis, yang mana artinya bahaya ini diakibatkan oleh faktor yang ada hubungannya dengan benda padat atau mesin. Yang kedua, potensi bahaya ergonomis, bahaya yang diakibatkan karena suatu pekerjaan tidak menyesuaikan kondisi pekerja. Yang ketiga, potensi bahaya elektris, bahaya yang diakibatkan oleh faktor listrik. Yang keempat, bahaya radiasi, bahaya yang diakibatkan oleh pancaran gelombang cahaya. Dan yang terakhir, bahaya interaksi dengan bahan kimia, bahaya yang diakibatkan oleh faktor kontak fisik dengan bahan atau zat kimia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa teman-teman kunjungi link yang berada di deskripsi. Selanjutnya, mengenai upaya meningkatkan safety di industri farmasi. Tentunya untuk meningkatkan safety terdapat upaya-upaya. Berikut adalah upaya, terdapat 5 yang telah saya rangkum. Yang pertama, melakukan improvement proses, yang artinya proses yang sudah berjalan dilakukan evaluasi untuk melihat potensi bahayanya, kemudian dilakukan perbaikan sehingga resiko bisa diminimalkan. Yang kedua, pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Upaya ini bermaksud SOP yang dibuat selain dapat menjelaskan secara rinci prosedur kerja yang harus dilakukan, juga harus dapat mengakomodir aspek safety. Dan yang ketiga adalah karyawan yang terlatih. Upaya ini maksudnya safety lebih banyak tercipta karena kebiasaan atau habit, sehingga personel harus dibentuk secara terus-menerus agar mempunyai safety habit. Yang keempat, yakni pemberlakuan aturan khusus. Artinya, setiap kegiatan yang mempunyai potensi besar menimbulkan bahaya dibuat aturan khusus yang dalam pelaksanaannya diawasi secara ketat. Dan yang kelima, upaya yakni alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri mulai dari pakaian kerja, sepatu, helm, respirator, kacamata digunakan sesuai dengan potensi bahaya yang ada di area kerja, khususnya di industri farmasi. Dari singkat penjelasan mengenai upaya ini juga dapat teman-teman baca lebih lanjut di makalah yang terdapat di deskripsi. Kemudian yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan mengenai penerapan K3 pada industri farmasi, yakni K3 di industri farmasi bertujuan agar petugas, masyarakat, dan lingkungan industri saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera.
Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat memfasilitasi pembentukan berbagai peraturan, petunjuk teknis, dan pedoman K3 pada industri farmasi, serta menjalin kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaan K3. Keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pihak manajemen atau pengelola laboratorium kesehatan farmasi mempunyai peran sentral juga. Demikian pula dengan pihak petugas kesehatan dan non-kesehatan yang menjadi sasaran program K3 ini harus berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga berperan sebagai subjek dari upaya ini. Untuk saran, melalui penerapan kegiatan K3, diharapkan petugas kesehatan dan non-kesehatan yang bekerja di industri farmasi dapat bekerja dengan lebih produktif, sehingga tugas sebagai pelayan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan mutunya dan menuju Indonesia sehat. Mungkin sharing untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Saya Rizky Mandri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.